Mari teman-teman, kita akan mulai diskusi mengenai kajian jurnal tentang judul Meta-analisis efektivitas model problem based learning dan problem posing terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada pembelajaran matematika yang ditulis oleh Jayayanti Nur Istiqomah dan Endang Indarini dari PGSD Universitas Kristen Setiawacana dan diterbitkan oleh Jurnal Cendekia, yaitu Jurnal Pendidikan Matematika dengan volume 05 nomor 01 pada bulan Maret 2021 dengan EISNN adalah 2579-9258 dan PISSN dengan 2614-3038. Selanjutnya akan disampaikan tujuan oleh Saudari Nora. Silakan Mbak Nora. Baik, terima kasih Mbak Nina. Di sini saya akan menyampaikan tujuannya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui komparasi model pembelajaran, problem based learning, dan problem posing terhadap kemampuan berpikir kritis matematika pada siswa SD. Kemudian selanjutnya akan disampaikan isi oleh Mbak Sarifah. Ya, dari isi jurnalnya sendiri, yang pertama pada halaman 1 dalam penulisan halaman judul sudah benar, yaitu jika terdapat judul pada halaman tersebut maka nomor halamannya di bawah, sedangkan halaman selanjutnya nomor halaman ditulis di pojok kanan atas atau pojok kiri atas. Nah, untuk bagian isinya sendiri sudah terdapat abstrak, lalu pendahuluan. Dalam abstrak juga telah ditulis bagian abstrak secara keseluruhan isi dari jurnal tersebut dan kata kunci dalam jurnal tersebut. Untuk bagian penulis jurnal, yaitu Jayanti Nur Istiqomah, sudah ditulis alamat emailnya, dan juga tanggal publisnya, yaitu 22 Maret 2021. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sena. Baik, di dalam jurnal tersebut selain sudah ada abstrak, untuk struktur yang berikutnya adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini sudah mendahului atau melatar belakangi isi dari keterkaitan judul dan juga pembahasan yang akan dibahas di dalam jurnal ini. Lalu untuk struktur berikutnya adalah metode. Nah, di dalam metode tersebut sudah menjelaskan bahwa penelitian di dalam jurnalnya tersebut menggunakan penelitian jenis apa. Lalu untuk berikutnya adalah hasil dan diskusi dari penelitian yang sudah dilakukan. Sudah terdapat data sebagai bukti konkret penelitian tersebut. Datanya berupa tabel dan juga presentase-presentase. Lalu untuk struktur berikutnya adalah kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan di dalam jurnal tersebut,
yakni tentang meta-analisis problem based learning dan problem passing terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada pembelajaran matematika. Demikian tadi seputar isi dari jurnal tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lili. Baik, terima kasih Saudari Sena. Di sini saya akan menyampaikan dari kelebihan jurnal tersebut. Di dalam jurnal tersebut sudah memaparkan daripada dimulai dari pendahuluan, latar belakang, dari permasalahan, model problem based learning, dan problem passing terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada pembelajaran matematika. Selanjutnya, penggunaan tata bahasa yang digunakan dalam jurnal tersebut sudah sesuai dengan EYD. Selanjutnya, di dalam jurnal tersebut, penulisan jurnal juga sudah teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan jurnal. Untuk penulisan juga sudah sesuai dengan ketentuan pembuatan dalam suatu jurnal. Selanjutnya, dalam langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam jurnal tersebut juga sudah jelas dan runtut dengan menggunakan metode meta-analisis, yaitu yang pertama dimulai dengan merumuskan masalah dan tujuan, yang kedua mencari hasil penelitian-penelitian yang relevan, selanjutnya menganalisis data di dalam penelitian, dan yang terakhir di dalam jurnal tersebut juga menggunakan laporan. Contohnya adalah mengambil laporan dari hasil penelitian Rahmat Al-Yakin pada tahun 2016. Selanjutnya, pembaca juga dapat mengetahui dari hasil penelitian dalam jurnal tersebut yang terbukti dengan mengetahui hasil dari uji ANOVA yang menunjukkan nilai rata-rata pada skor post-test terhadap model pembelajaran problem posing sebesar 76,2580. Hasil tersebut lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan skor rata-rata nilai post-test terhadap model pembelajaran problem based learning, yaitu dengan jumlah 74,3620. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa hasil model pembelajaran tipe problem posing lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran tipe problem based learning. Selanjutnya, kekurangan dari jurnal tersebut akan dipaparkan oleh Saudari Dona. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama, setiap kepala bagian belum diberikan tanda atau angka atau huruf, misalnya pada kata pendahuluan diberikan tanda atau huruf besar supaya dapat lebih mudah untuk mengurutkan atau mencari. Kemudian pada abstrak yang ditulis menggunakan dua bahasa, dalam bahasa Inggris sebaiknya menggunakan font miring. Kemudian terdapat beberapa kata menurut saya dari penjelasan Mbak Lili tadi mengenai kelebihan, ada sudah menggunakan EYD yang baik. Nah, kalau dari hasil analisis saya, terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan menggunakan EYD, misalnya pada bagian kesimpulan. Kemudian belum mencantumkan saran untuk bagaimana lebih baiknya dari hasil penelitian tersebut. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator Mbak Nina. Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi, dipersilakan. Baiklah teman-teman, mungkin itu tadi yang sudah kita diskusikan terkait dari identitas, judul, isi, kelebihan, dan kekurangan-kekurangan dari jurnal yang kita analisis seperti itu ya teman-teman. Menurut saya,
jurnal tersebut sudah sesuai, namun mungkin sudah seperti yang dikatakan Dona tadi bahwa ada sedikit kekurangan-kekurangan yang seharusnya bisa lebih diperbaiki lagi supaya jurnal tersebut bisa lebih sesuai lagi, bisa lebih sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan lagi. Apakah mungkin masih ada yang perlu dibahas begitu, teman-teman? Kalau menurut saya sih sudah cukup ya terkait dengan isi, lalu apa tadi sudah ada tujuan, identitas, kelebihan dan kekurangannya. Mungkin menurut saya sudah mencakup semuanya pembahasan diskusi kita mengenai jurnal tersebut. Bagaimana? Ini kita cukupkan saja ya diskusi. Saya juga setuju. Oke, baiklah. Mungkin ya terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga bisa mendapatkan hasil diskusi yang baik untuk perbaikan, untuk ilmu yang bermanfaat ke depannya. Amin. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Tambahannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.